Perkenalkan, nama saya Billy Maulana dari 10-3C1. A. Secara etimologi, kata sejarah berasal dari bahasa Arab syajaraton yang berarti pohon. Bentuk pohon ini kemudian dihubungkan dengan skema dari silsilah kekeluargaan raja dari dinasti tertentu. Kata syajaratun kemudian diserap dalam bahasa Melayu berupa menjadi syajarah, dan bahasa Indonesia menyebut dengan sejarah. Kata sejarah di sini masih dalam arti yang semula, yaitu silsilah atau keturunan. Kata ini berasal dari bahasa Yunani historia yang berarti informasi atau pencarian. Neo-American Encyclopedia menyebutkan bahwa sejarah meliputi kegiatan manusia yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa tertentu, ditempatkan dalam sebuah urutan waktu dan memuat ketelitian antar peristiwa. Dalam bahasa Belanda, sejarah disebut geschiedenis, yang mempunyai pengertian yang hampir sama tentang sesuatu yang telah terjadi. Pengertian menurut para tokoh. 1. Ibnu Khaldun. Sejarah sebagai catatan tentang manusia dan perbedaannya dengan seluruh proses perubahan secara nyata dengan segala sebab dan alam akibatnya. 2. R.G. Collingwood mendefinisikan sejarah sebagai penyelidikan tentang hal-hal telah dilakukan manusia pada masa lampau. 3. R. Muhammad Ali menurut sejarah adalah keseluruhan perubahan kejadian peristiwa kenyataan yang memang terjadi di sekitar kita. 2. Cerita tentang perubahan itu sendiri. 3. Ilmu yang menyelidiki tentang perubahan peristiwa dan terjadinya yang benar-benar terjadi pada manusia lampau. B. Konsep manusia ruang dan waktu dalam sejarah. Jika kita kembali membaca definisi tentang sejarah, dalam sejarah terdapat 3 unsur penting, yaitu manusia, ruang, dan waktu. Dalam semua peristiwa atau kejadian, manusia adalah pelaku dari semuanya. Peran manusia sangat menentukan dalam setiap peristiwa, sehingga setiap kegiatan tentang peristiwa akan selalu melibatkan manusia di dalamnya. Sejarah yang kita jadikan pengetahuan atau sebagai kejadian adalah sejarah manusia. Peristiwa ataupun kejadian dari manusia yang lain selalu berlangsung dalam batasan yang tempat tentu, unsur dalam ruang yang terjadi tempat peristiwa, dan memberikan gambar yang jelas kepada kita bahwa peristiwa itu memang adanya dan nyata. Adapun waktu akan menjadi batas temporal dan setiap peristiwa yang tidak terjadi ataupun perjalanan hidup manusia. Sejarah manusia tidak dapat terlepas dari waktu. Hal tersebut akan dijelaskan lebih lanjut dalam waktu tentang konsep. C. Cara berpikir kronologi dalam mempelajari sejarah. Sejarah mengajarkan kepada kita cara berpikir kronologis, artinya berpikir secara rutut sesuai dengan urutan
urutan waktu terjadinya suatu peristiwa. Konsep kronologis akan memberikan kepada kita gambar yang utuh tentang peristiwa perjalanan sejarah dari tindakan aspek tertentu. Tujuannya agar kita dapat dengan mudah menarik manfaat dan makna dari gabungnya antar peristiwa yang terjadi. Perkembangan bumi dan munculnya. 1. Asal-usul bumi dan makhluk hidup. Terjadinya apa yang disebut Big Bang, ledakan dahsyat dentuman besar sekitar 13,7 miliar juta tahun yang lalu. Ledakan tunggal ini melontarkan material jumlahnya yang sangat besar ke segala penjuru alam semesta dalam bentuk bintang, planet, debu kosmis, asteroid, meteor, energi, dan partikel lainnya. Bumi awalnya berbentuk gumpalan gas yang panas terus-menerus berputar, semakin lama semakin mendingin, dan akhirnya berbentuk seperti benda padat. Proses ini berjalan kurang lebih 2, miliar tahun. Menurut geologi dibagi menjadi 4 tahap, yaitu masa Archeneum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. Masa Archeneum. Masa ini merupakan masa yang tertua, diperkirakan pada 2, miliar tahun yang lalu. Keadaan bumi masih labil, masih menyerupai gumpalan bola kulit bumi juga dalam proses perbentukan. B. Masa Paleozoikum. Masa ini berlangsung 500 sampai 245 tahun yang lalu. 45 juta tahun yang lalu. Kondisi bumi sudah lebih stabil. Secara berangsur temperatur bumi mendingin dan mulai terlihat adanya tanda-tanda kehidupan berupa makhluk bersel satu dikenal dengan mikrosmi. Selanjutnya hewan sejenis ikan tidak berambang Trilobiта, hewan ambia, dan beberapa jenis tumbuhan ganggang. Oleh karena itulah hewan amfibia dan beberapa tumbuhan. Masa ini dinamakan zaman primer, zaman kehidupan pertama. Sejarah agama Hindu dan Buddha. Agama Hindu-Buddha. Agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia sekitar abad ke-5. Agama Hindu muncul di India antara tahun 3102 SM 1300 SM. Agama ini tumbuh bersama dengan masuknya bangsa Arya, bangsa nomaden yang masuk India dari Asia Tengah. Perkembangan agama Hindu di India dapat dijadikan menjadi fase. Yang pertama, zaman Weda. Kitab suci agama Hindu Weda termasuk dalam golongan Suti, artinya adalah yang mendengar. Umat Hindu meyakini isi ini masyarakat dibagi atas
Rasta, kasta, Brahmana artinya lama, pendeta, Kshatriya. B. Zaman Brahmana. Pada zaman ini kekuasaan Laun Brahmana amat besar dalam kehidupan keagamaan mereka. Kehidupan keagamaan mereka lah yang mengatur persembahan kepada para dewa. Pada zaman ini pula mulai disusun tata cara upacara keagamaan yang tertentu dalam suatu yang kemudian disebut Kitab Brahmana. Weda menjadi pedoman penyusunan tata cara upacara agama ini.